Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama. Mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sore hari yang penuh barokah ini. Semoga tempat ini mencurahkan banyak kebaikan untuk kita. Melimpahkan insyaallah keberkahan kepada kita. Dan mudah-mudahan menjadi sebab tergugurnya dosa-dosa kita. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah ijabah semua doa dan harapan kita. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang akan kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur nikmat Allah berikan kepada kita semua. Sehingga Allah katakan di Al-Qur'annya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kau tak akan pernah mampu menghitungnya. Bilangan hitungan itu ada kalau ada angkanya. Tanpa angka seolah tidak jadi hitungan. Dan ternyata Allah katakan di Al-Quran, nikmatku gak bisa dihitung. Berarti nikmat Allah itu bahkan kita sebagai manusia tidak akan mampu merincikannya. Ngitungnya, apalagi merincikannya, kita gak akan pernah ada yang bisa. Makanya di situ nilainya kadar syukur menjadi besar sekali pahalanya. Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bersyukur, mencintai hambanya yang bersyukur. Bahkan dia mengatakan bahwa hambaku yang tahu akan nilainya syukur itu hanya sedikit. Ya, mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, berapapun banyak kita hari ini melihat nikmat yang masih terdetek dan masih dapat kita nilai dan kita rasa, hakikatnya nikmat itu semua tidak benar-benar bisa kita syukuri seutuhnya. Tidak bisa. Kita katakan satu nikmat aja, yaitu nikmat Islam. Allah karuniakan kepada kita Islam, lalu kita ingin menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya Islam, maka seberapapun lamanya dahi ini sujud kehadiratnya, untuk mensyukuri akan nikmatnya Islam, maka sejatinya kita gak akan pernah betul-betul bisa sampai pada mensyukuri nikmat Islam. Kenapa? Karena dari saking besarnya anugerah nikmat Islam. Begitu juga nikmat iman. Sudah Allah beri kepada kita Islam, lalu Allah karuniakan kita iman. Dia bukan cuman tuntun kita untuk beragama Islam, tetapi Allah tuntun kita untuk menjadi pribadi yang punya iman. Dengan apa iman itu? Alhamdulillah, jadi sadar, tahu waktunya sholat. Karena orang kan kalau Islam doang belum tentu sadar waktunya sholat. Betul apa enggak? Iya. Tapi begitu ada iman di hatinya, dia jadi sadar, dia jadi tahu waktunya sholat. Dengan adanya iman, dia jadi tahu betapa nikmatnya puasa. Kalau dia nggak dikasih iman, dia nggak akan mau menjalankan puasanya. Dikasih iman. Begitu juga seterusnya, gara-gara dia punya iman, dia pun mau melangkahkan kakinya. Hari ini contohnya, duduk di kajian.
Tanpa semua itu, yaitu iman, kita nggak akan bisa mencapai titik-titik ibadah lainnya. Dan itu semua ternyata tidak terjadi karena kita. Tapi semua itu terjadi karena ihsannya, karena kebaikannya, karena rahmatnya. Karena nggak semua orang sama Allah itu diberikan nikmat yang serupa. Nikmat mau tergerak hatinya untuk ibadah. Itu nggak semua. Itu nggak semua. Tergerak hati untuk ibadah itu nggak semua dikasih sama Allah. Maka dari itu saat kita menyadari di hati kita ada dorongan ingin ibadah, poinnya apa? Oh, ini nikmat. Ini nikmat nih. Terus nikmat ini kalau kamu mau syukuri, lagi-lagi saya bilang, kalau kamu mau syukuri, lalu kau letakkan dahimu sepanjang hidupmu. Kau letakkan dahimu sepanjang hidupmu untuk sujud kehadiratnya dengan mensyukuri nikmat iman yang dia karuniakan kepada kita, niscaya kau tak akan pernah mampu benar-benar mensyukuri nikmatnya. Ini nikmat Islam, nikmat iman. Di balik itu semua ternyata ada anugerah yang lagi-lagi luar biasa hebatnya. Yaitu Allah karuniakan kita menjadi golongan umat dari Nabi yang tidak biasa. Golongan umat yang mana Al-Quran sendiri yang mengklaim. Berarti kan ini langsung dari Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu sebaik-baiknya umat. Artinya apa? Kalau sudah mendapat satu label sebaik-baiknya umat, lagi-lagi kita kayak disadarin, ya Allah, bukan kita yang menjadi sebab baiknya kita, tapi karena Allah yang melabeli kita baik sebagai umat. Itu dua konteks yang berbeda. Bukan kita yang melabeli diri kita sebagai orang baik, tapi Allah yang memberikan kepada kita label bahwa kita adalah umat terbaik. Masya Allah. Label itu bukan sembarang label. Tapi label itu label nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, balik lagi, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari sekian banyak nikmat yang Allah karuniakan, kita nih ternyata andilnya apa? Apa andilnya? Kita merenung, kita berpikir, ya Allah, ternyata tidak ada yang datang sesuatu dari kita, melainkan semua itu berawal datang dari Dia. Ingat, tidak ada sesuatu yang awal mulanya datang dari kita, tapi semua sesuatunya datang dari Dia. Allah dulu yang kasih kita, baru di sini penentunya kamu ingin membalas Allah dengan apa? Allah dulu yang kasih. Allah dulu yang beri. Allah dulu yang anugerahkan kita. Islam, iman, sampai kemudian terutusnya seorang Rasul termulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutusnya Nabi kita, ini mic-nya mau diganti. Terutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi bukan asbabnya kita. Tetapi terutusnya Nabi atas izin Allah Ta'ala. Allah lagi yang berikan kepada kita kesempatan, bisanya kita ngerasain menjadi umat dari manusia terbaik. Nabi kita Muhammad SAW yang pada akhirnya gara-gara Nabi ini kita mendapat label dari Allah khaira ummah. Manusia ini yang datang diutus oleh Allah menyebabkan kita mendapat satu label khaira ummah, umat terbaik. Insyaallah umat terbaik. Lagi-lagi kita termenung, kita nih ngasih apa?
kita nggak ngasih apa-apa. Semua anugerah datang dari Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada kita. Rasanya betapa malunya kita saat kita menyadari bahwa semua kebaikan itu datang sumber darinya, tetapi kita tidak benar-benar mampu menjadi hamba yang mensyukuri nikmat-nikmatnya. Padahal kalau ditanya Allah tuh minta apa dari kita? Apa yang Allah minta? Nggak ada. Satu-satunya yang Allah minta dari kita adalah apa? Yang Allah minta dari kita? Allah cuma minta kita jadi orang benar, jadi orang baik. Yang mana kata benar itu, kata baik itu kemudian terpecah menjadi takwa, menjadi ihsan, menjadi kebaikan-kebaikan lainnya. Yaitu tanda orang baik sholat, puasa, menunaikan zakat, ibadah haji, menjaga aurat, menutup aurat, menjaga lisan, menjaga hati, itu semua. Itu semua. Tapi dari situ kita merenung, ya Allah, kita baru sadar. Ternyata selama ini, apapun yang kita raih, apapun yang kita dapat, tidak ada yang sumbernya dari diri ini, melainkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nggak ada prestasi, pangkat, penghasilan, semua yang kita dapat, walaupun di situ ada nama nempel, ada seolah-olah alasan yang kian kali kita ucap, karena kerja kerasku, karena usahaku, ini karena aku rajin, ini karena aku. Ingat baik-baik, karenamu itu tidak pernah menyebabkan semua ini. Tetapi anugerahnya yang mengantarkanmu pada saat ini di titik ini. Allah yang begitu luas rahmat dan kasih sayangnya sampai Dia menuntun kita, membimbing kita selalu menjadi zat yang menganugerahkan nikmat dan terus nikmat kepada kita sampai nikmat itu tidak pernah terhenti kepada kita. Wah, terus dicurahkan nikmat sama kita. Tetapi alangkah sangat disayang kita yang seringkali ya kurang memahami maknanya syukur, sampai akhirnya kita itu seringkali marah kepada apa-apa yang terjadi pada hidup kita sendiri. Sadar nggak sih kalau kita marah pada satu kejadian, kita tuh bukan lagi marah sama orang, tapi kita lagi marah sama diri kita sendiri. Ada satu kejadian yang terjadi, misal kita dalam rumah tangga, kita punya harapan pasangan kita seperti idealnya impian kita. Wah, pengen punya suami yang bangun tidur, sapaannya good morning cinta. Misal. Ini misal. Iya kan? Ya pagi-pagi bangun tidur tahu-tahu dapat sapaan good morning cinta gitu. Tapi ternyata bangun tidur sudah dihitung-hitung selama berumah tangga sudah dilalui selama berapa lama? Kira-kira dia sudah menghabiskan hari sebanyak 2000 hari. Berarti itu udah berapa tahun tuh? 2000 hari dihitungin. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4. Dia tungguin tuh. Sudah 2000 hari berlalu tidak ada kalimat good morning cinta. Nggak ada. Ya tunggu-tunggu tuh kata good morning. Tapi ternyata good morningnya nggak kunjung terucap. Ya. Sudah lewat 2000 hari bahkan sampai ke 3000 hari satu kali baru terucap. Baru terucap tuh. Good morning cinta. Gak pernah kan sebelumnya? Tapi jeleknya kita lalu bertanya-tanya, ada apa dengan dia? Padahal kemarin pengen. Iya kan? Kemarin nunggu-nunggu, mana tuh good morning cinta? Gak keluar-keluar. Sekalinya good morning cinta keluar, lalu kita nanya, ada apa dengan dia?
Jangan. Mau ngucapin buat orang, keucapnya buat kita. Ya kan itu karena suuzonnya kita. Iya kan? Maka saat ada sesuatu kejadian, misal contoh mungkin suami yang tidak ideal, mungkin anak yang tidak ideal seperti harapan kita, jangankan mereka atau teman atau apapun yang kita hadapi, kadang-kadang diri kita. Jangan suami, diri kita. Kita bercermin ngadep kaca, kita akan menemukan sesuatu yang tidak ideal bagi kita di diri kita. Kenapa nih hidung begini? Kenapa nih mata begini? Kenapa ini warna kulit seperti ini? Kenapa nih tubuh bentuknya begini? Kenapa? Kita akan terus apa? Terus menemukan sesuatu yang tidak ideal pada diri kita atau pada diri orang lain. Lalu kemudian kita itu muncul amarah, kesal, kecewa. Maka kalau ditanya amarahmu, kecewamu, apakah itu datang karena orang lain? Tidak. Itu datang karena diri kita sendiri yang terlalu sempit dalam menyimpulkan kata idealis. Kita yang sempit. Jadi bahasa ideal tuh karena kita kalau mematok idealnya suami itu sempit. Karena kita yang mematok kata ideal untuk anak tuh sempit. Kita yang mematok keindahan atau keharmonisan suatu rumah tangga sempit, maka saat itulah muncul kemarahan pada diri. Padahal situasi demi situasi setiap orang dalam hari-hari yang dilalui berbeda-beda. Kejadian di rumah tanggamu tidak terjadi di rumah tangga orang lain. Dan apa yang terjadi di rumah tangga orang lain juga tidak akan terjadi di dalam rumah tanggamu. Kan hakikatnya begitu kan? Artinya semirip-miripnya cerita hidup orang tidak akan sama-samanya. Enggak, ada bedanya. Kenapa? Karena Allah itu membawa skenario alur hidup orang beda-beda. Berarti di sini harusnya kita menyikapi sesuatu tanpa batas kata ideal. Berarti saya tidak boleh mematok kalau kamu ingin hidup bahagia. Berarti dapat model pasangan kayak gimana aja, gak usah dipatok idealnya. Kamu tidak usah menaruh standar. Maka saat kau lepas dari kata belenggu yang ideal itu, kamu bahagia. Kamu bahagia. Kamu dulu mimpi punya suami kayak gimana? Enggak gimana-gimana. Saya cuman mimpi yang penting bangun tidur ada suami di sebelah. Enggak usah macem-macem gitu. Mimpinya cuman begitu. Udah. Itu selama-lamanya. Syukur dia selagi suaminya ada di sebelah dia. Alhamdulillah. Bangun tidur melek mata. Oh masih ada. Alhamdulillah. Gak kemana-mana. Betul. Karena bayangannya apa? Yang penting ada dia. Sesimpel itu. Lalu kalau di situ terjadi satu benturan, satu kejadian, satu apa, ya itu prosesnya. Itu proses sama, Bu. Punya anak juga begitu. Pada saat kita punya anak lalu mematok satu ideal, anak ideal tuh begini, anak tuh harus begini, anak tuh begini. Ya Allah. Tiap pagi bangun tidur tuh, ibu bayangin di hati ibu ada benang yang kusut. Dan dia ngikut kemana-mana, menjepit hatimu dia. Dia ngejepit hatimu, hatimu dibikin sempit. Karena makin kamu menaruh kata ideal pada sosok tertentu, berarti ideal itu adalah benang yang kau himpit pada hatimu. Makin sempit, sesek dada kita. Begitu bangun, ngelihat anak tingkahnya, Masya Allah. Jauh dari kata harapan. Tapi coba benang itu kita putus. Gunting tuh gunting. Lalu katakan pada dirimu, saya gak pengen punya anak gimana-gimana. Saya punya anak
saya bersyukur karena Allah masih percayain amanat anak sama saya. Saya bersyukur. Kita belum ngomongin abis punya anak ngapain. Ntar dulu, belajar syukur dulu. Karena kalau kamu udah tahu bahwa dia anugerah, yang namanya anugerah akan kau jaga sebaik-baiknya. Kalau kamu sudah bisa melihat suamimu dengan kacamata anugerah, maka kau akan jaga dia sebaik-baiknya. Artinya dijaganya tuh maksimal gitu. Saat kamu punya apapun dalam hidupmu hari ini, lalu kamu lepas dulu benang idealnya. Saya nggak mau pakai standar ideal-ideal, enggak. Hidup yang enak tuh yang nggak ada kata idealnya. Udah nikmatin aja yang ada, jalanin aja yang ada, maka kita akan berada pada titik tahu bersyukur kepadanya. Saya syukur alhamdulillah ya Allah. Di antara semua yang berdoa pengen punya anak, Allah kasih saya. Waktu ditanya, Bu, dulu waktu hamil cita-citanya apa, doanya apa? Enggak, saya sih yang penting ya Allah kasih saya keturunan, zuriat soleh-soleha. Alhamdulillah dapat deh dia. Alhamdulillah. Coba kalau dari awal udah ya Allah, ini anak ya Allah. Mudah-mudahan nih nak, yang nyenengin ya nak, yang ini ya nak, ini ya. Gitu ya. Kan udah kata anaknya di dalam, aduh mak saya banyak banget maunya. Mak saya banyak banget maunya gitu. Makanya suka nemuin anak-anak belakangan, anak-anak bayi lahir mukanya pada nyureng. Beda kan sama bayi-bayi dulu. Bayi-bayi dulu mukanya pada girang-girang. Anak-anak sekarang lahir pada nyureng-nyureng. Ternyata dia sudah terbiasa dengan konflik dari perut. Dari perut udah dapat konflik dia. Gitu. Anak-anak kecil-kecil. Kamu perhatiin dah kalau nggak percaya. Anak-anak kecil sekarang kebanyakan yang lahir dari kecil, dari orok udah nyureng. Udah cemberut. Padahal kan mukanya anak-anak tuh harusnya teduh-teduh kan. Harusnya ceria-ceria. Makanya ibunya harus dari awal jangan terlalu menuntut. Jangan terlalu menuntut ya Allah gitu. Maunya anak cakep, mau anak boleh minta harapan ya Allah. Tapi kalau kita tidak menaruh ideal, begitu anaknya lahir setidaknya ya Allah yang mudah-mudahan putih. Itu kan harapan dia kan? Putih. Lah begitu lahir hitam manis dia. Hitam manis kayak kopi kita gitu misalnya. Hitam manis. Anak mah. Ya Allah, terus gimana? Kira-kira bisa kebayang nggak? Kalau sejak awal kita sudah menaruh harap itu, lalu begitu dia lahir tidak seperti yang kita harap, apa jadinya? Ya Allah. Bisa kan aja kita ngomong sambil liatin muka tuh anak. Ya Allah, sambil kita unyang mukanya. Ini dia nih yang kita doain biar putih, keluarnya begini. Didengar sama tuh anak, Bu. Didengar sama tuh anak. Apalagi anak-anak sekarang pinter-pinter. Dari di perut dia udah mampu menganalisa. Itu anak sekarang. Begitu lahir dia udah tahu. Mana bibinya yang rese. Mana tantenya yang rese. Dia udah tahu. Dia udah hafal sama tuh nama. Mana yang pengen dia lahir. Mana yang ngomong dia ribet. Dia udah paham. Anak kecil pinter menganalisa. Itu dari awal. Mic-nya suaranya. Ya, anak kecil dari awal udah pada pinter menganalisa. Jadi dari situ, kita paham. Oleh karena itu, kita jadi paham, subhanallah, selama ini ada kemarahan-kemarahan yang datang pada hidup kita. Itu disebabkan hakikatnya bukan
kejadian yang bikin emosi kita? Kita sendiri. Kita si penyebab emosi itu muncul karena kita yang selama ini hidup selalu mengandalkan kata standar. Kata standar. Maka dari sini kita belajar, ya Allah, saya mau hidup diri yang mematok itu. Kita ingin menjalani hidup, kenapa ada istilah ridho? Dan ternyata untuk menjemput atau menjalani hidup dengan keridhaan, itu hanya cukup kita memutus tali-tali ideal yang kita sendiri buat. Putus tuh. Saya mau merasakan nikmatnya punya harta, bukan karena setelah saya punya ini. Bukan. Karena kalau kita matoknya, saya baru bisa ngerasain nikmatnya punya rumah kalau benar-benar udah punya rumah sendiri. Wah, repot. Berarti kalau dia masih ngontrak, dia nggak berasa punya rumah. Maka kalimat-kalimat itu jangan pernah kita belenggu. Saya pernah bilang, kalau ada orang bertanya sama saya, siapa orang terkaya hari ini di dunia? Saya akan jawab, saya. Dari mana kamu mengklaim kamu terkaya? Loh, inna ardullahil wasi'. Allah bilang, bumi Allah ini luas. Bumi Allah ini luas, katanya dia bilang. Sesuka hati saya mau bilang, itu gedung punya saya. Kata orang bilang, Ustazah, itu mah gila, katanya dia bilang. Iya. Sekarang saya mau tanya, orang yang punya gedung itu, dia dianggap punya gedung itu hanya karena sehelai surat. Sehelai surat ini. Kalau dia simpen di lemarinya, dia simpen doang nih surat di lemarinya, bikin apa? Ini bikin hidup kita gimana? Cuman girang doang kan? Saya punya surat yang menyatakan punya gedung ini. Iya, saya bikin aja 10 surat. Surat-suratan. Betul apa enggak? Terus sambil saya pandangin, saya bayangin. Ini gedung menara tertinggi di Indonesia. Itu punya saya. Dari mana? Ngomong aja punya kita. Malah gara-gara kita yang punya keyakinan seperti itu, bisa dijadiin sama Allah punya kita benar. Artinya apa? Untuk merasakan ingin memiliki sesuatu, kau tak harus menunggu waktu sampai kau memilikinya. Untuk merasakan nikmat memiliki sesuatu, kamu tidak harus sampai ke titik memilikinya baru kau merasakan nikmatnya memiliki. Jadi kalau ditanya hari ini, Ustazah udah nyicipin punya uang misalnya 300 triliun. Baru 300 triliun. Udah pernah ngerasain? Udah. Ngerasainnya udah pernah? Udah. Megangnya? Karena yang punya 300 triliun gak pernah megang duitnya juga. Orang cuman tinggal ngerasain doang. Saya tinggal bayangin. Saya cuman cukup menyuntik rasa bahagia punya uang 300 triliun di hati saya. Apa itu susah? Nggak susah. Kenapa harus dianggap susah? Nggak susah. Cuman nyuntik rasa bahagia kan? Yang susahnya di mana? Nggak ada. Karena mereka juga yang hari ini punya semua itu, mereka tidak benar-benar memeluknya. Mereka tidak benar-benar menggenggamnya. Mereka tidak benar-benar menyentuhnya. Semua itu hanya berdasarkan pernyataan tertulis menurut hukum dunia. Kalau dipikir-pikir, karena berdasarkan pemikiran itu, saya berpikir, kenapa saya harus menampilkan pada diri saya rasa ingin sesuatu, lalu saya menunggu sampai sesuatu itu berhasil, baru saya datangkan bahagianya. Oh enggak, saya milih bahagia dulu.
Walau sesuatu itu belum datang pada hidup saya. Dan itu ternyata tidak sesulit yang kita bayangin. Kalau kita bisa menyuntik rasa bahagia di hati, hanya untuk, bahasanya gitu ya, hanya untuk sesuatu kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi. Lalu gimana rasanya kalau kita mencoba hari ini menyuntik rasa cinta kepada Allah? Lalu bayangkan nikmatnya seorang hamba Allah yang di hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah. Apa nikmatnya hidup dia? Gimana enaknya hidup dia? Contoh, kita sering dengar kisahnya orang soleh. Katakanlah misalnya orang soleh yang paling familiar di tengah kita, Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau yang dikenal abid, rajin ibadah, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Kita mau ngerasain rasa cintanya kepada Allah dan cinta kepada Rasul, kita bisa aja belajar menanamkan rasa cinta itu dengan kita coba menyuntikkan rasa cintanya Habib Ali di hati kita. Habib Ali yang segitunya berjuang buat Nabi, berjuang buat Allah, kita suntikin lagi diri kita walaupun kita belum sampai di makamnya Habib Ali. Kita belum sampai di makamnya Habib Ali. Tapi kita lagi baca maulidnya Habib Ali, bisa gak kita ngerasain di saat kita baca maulid itu, hadza qiraati ka qiraah Habib Ali. Bacaan saya kayak bacaannya Habib Ali, cinta saya kayak cintanya Habib Ali. Pujian saya untuk Nabi kayak pujiannya Habib Ali untuk Nabi. Kita apapun kebaikan, apapun ketaatan, semua sejatinya itu bisa kita lakukan hanya dengan apa? Hanya dengan sangkaan kita, wabil khusus setidaknya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah bisa seperti ini, ya Allah, kamu mau keluhin apa dalam hidup? Hidup kita ini mau ngeluh soal apa? Soal rezeki? Tadi udah diajarin caranya. Ustazah tapi kan gak benar-benar ngerasa punya. Kalau kamu bisa ngerasain seneng kebayang 300 triliun, berarti sekarang belajar untuk apa yang kamu butuh. Lalu yakini Allah bisa mendatangkan itu di waktu kapanpun yang Dia mau. Kita lihat contohnya orang soleh, kok kalau lagi butuh sesuatu tinggal buka karpet, di bawahnya ada duit. Di karpet kok di bawahnya ada duit. Ustazah dia mau orang soleh, kita mah gak bisa. Saya mau tanya, pernah gak kamu kejadian dalam hidup lagi sedang ngerasa butuh, tiba-tiba lagi rapiin lemari, tahu-tahu nemu uang kaget? Hah? Ini duit, baru inget ternyata dulu pernah nyisihin nih di sini nih. Nyisin. Pertanyaan saya, bisa aja kan uangnya hilang? Tapi siapa yang tiba-tiba ngedatengin uang itu di lemari kita? Walaupun mungkin gak wujud tiba-tiba kayak orang yang naruh duit serta-merta sengaja terus tiba-tiba uangnya pindah ke berangka sendiri, dijalanin. Enggak. Tapi kita tiba-tiba dikasih aja rezeki. Dari min haitsu la nahtasib, bahkan kita sini gak duga-duga kok bisa ada rezeki misalnya. Tiba-tiba saya pernah satu waktu lagi sedang ibaratnya zamannya masih awal-awal baru-baru ngajar, awal-awal baru-baru dagang gitu ya. Lagi pengen banget namanya anak-anak mau ganti HP yang baru. Minta sama orang tua, udah pasti kagak dapat. Langsung deh nyimpulin, udah pasti gak dapat. Kan gitu. Gimana nih, mau maksain dagang, jadinya lama. Bahasanya gitu. Model, apa yang terjadi? Satu-satunya apa sih solusinya? Doa? Enggak juga. Saya enggak doa waktu itu. Saya enggak doa. Tapi apa yang saya lakuin? Saya enggak lakuin apa-apa. Saya cuman pengen doang. Saya pengen aja. Ya Allah pengen.
Kepengen doang ya Allah, kepengen. Sehari 2 hari nggak ngeh, lagi duduk-duduk tiba-tiba lagi buka kitab nemu duit di dalam kitab. Wah, duitnya dolar. Mana tadi? Saya pernah ingat-ingat kapan saya naruh itu, nggak ingat. Tapi itu kitab-kitab saya udah pasti. Dan yang mana memastikan itu rezeki saya dari Allah. Falidalik dari situ, subhanallah. Hidup kita nggak jauh-jauh semua tentang apa yang Dia berikan pada kita. Nggak ada yang karena kita. Nggak ada yang karena kita. Semuanya dari siapa? Dari Allah. Maka kalau kita udah sadar nih, semua Allah yang kasih. Allah yang beri. Lalu di saat kita menghadapi satu situasi tertentu, musibah, masalah, ujian, godaan, apapun itu, kita mau larinya kemana sih? Dan kalau sesuatu itu terjadi, baik itu sesuatu yang menyulitkan kita, menguji kita, menggoda kita, kita mau sandarin diri kita kemana sih? Jadi kalau kamu tanya, hari ini tuh tempat aku bersandar kemana? Bagi mereka yang hari ini merasa hidupnya diuji, hidupnya tidak mendapatkan yang dia mau dalam hidup ini, hidupnya mendapatkan tekanan, cobaan, bertubi-tubi. Jawabannya satu, kamu datanglah ke pintu Allah, bersandarlah pada Dia, karena Dia sendiri yang telah mengatakan di dalam firman-Nya, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi penolongnya. Allah akan jadi penolongnya. Artinya, sesulit apapun hidup kita, sesulit apapun, tapi kalau kamu datangi Allah, lalu kau bersandar kepadanya, kau buat dirimu betul-betul memasrahkan segala urusanmu kepadanya, apa janji Dia? Fahuwa hasbuh. Dia penolongnya. Dia yang bakal tolong kita. Apalagi segala urusan yang menyangkut di dunia ini, bagi Dia adalah urusan yang sederhana. Maka kemampuannya untuk membuat kita cepat keluar dari semua masalah, itu seolah hanya dengan sekejap mata saja. Maka orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah, dari situ kita paham, oh ya Allah, saat kita tahu semua yang terjadi pada hidup kita adalah atas izinnya dan itu kehendaknya, maka kita di sini paham, ya Allah, nggak ada yang datang kecuali dari Dia. Maka semuanya yang datang dari kita hanya kebaikan saja untuknya. Allah pernah nggak nyuruh kita selesain masalah kita? Nggak pernah. Karena Allah yang berjanji, aku yang akan selesaikan. Allah memerintahkan kita ikhtiar, tapi Allah yang menjamin akan mengenyangkan perut kita. Allah yang menjamin akan memberi makan perut kita. Allah yang menjamin akan memberi rezeki kepada kita. Walaupun kita kerja dengan apapun, tapi apa yang Allah kasih jaminan? Kamu bakal dapat sesuai dengan janjinya. Maka hari ini, siapapun dari kita yang hidup, maksudnya kita hari ini hidup, kita mencari-cari, saya letih berjalan, saya letih berperan, saya letih menjalankan kehidupan. Tunggu dulu, apa yang bikin kamu letih? Mungkin karena kamu selama ini jauh dari Dia yang sejatinya sudah memberimu banyak janji yang selalu Dia tepati. Kita datengin manusia berapa kali janji mau ketemu, dia nggak tepatin janji. Tapi janji Allah nggak pernah tidak ditepati. Kita dijanjiin sama orang yang kita cintai, tetapi berapa kali janji-janji itu dia ingkari. Tapi janji Allah tidak pernah satu pun diingkari olehnya. Enggak.
Kalau Allah sudah bilang kamu minta kepada saya, akan saya beri, pasti diberi. Kalau kamu berprasangka baik, aku akan menjadi sesuai prasangkamu, itu yang terjadi. Saat kita menganggap dia sang maha pengampun, dia akan ampuni kita. Saat kita menganggap sekarang apapun beban ujian hidup kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam hal yang berkenaan dengan keturunan, anak, kerjaan atau apapun itu, Allah bilang, saya akan menolongmu. Yang diminta dari kita hanya lakukan hal baik. Jadilah hamba yang baik. Sebagaimana yang Allah telah berikan anugerahnya kepada kita dari nikmat Islam, dari nikmat iman, dari nikmat datangnya Nabi Muhammad SAW. Beliau datangkan kepada kita nikmat demi nikmat tanpa ada satupun di antara nikmat besar itu dari upaya kita. Nggak ada. Mana upayanya? Nggak ada. Islam dapat. Iman, alhamdulillah. Buktinya kenapa iman itu saya katakan ada? Buktinya hari ini kamu terdorong untuk bisa sampai ke sini. Buktinya telingamu kau buka untuk mau mendengarkan tausiah ini. Semua itu tidak ada kalau bukan karena iman. Ditambah subhanallah, inginmu untuk merubah diri. Kita kira selama ini saat kita memutuskan aku ingin berubah, aku ingin menjadi pribadi yang seperti ini, kita kira selama ini semua itu terjadi karena kita. Tidak, akhwat. Gak ada. Karena saat kita, subhanallah, Allah perkenankan untuk kita melakukan satu saja ketaatan, kata seorang ulama bilang, guru-guru saya dulu bilang, satu ketaatan saja yang berhasil kau lakukan, satu ketaatan yang berhasil kau lakukan, kau tak akan pernah mampu mensyukuri nikmatnya karena kau diizinkan melakukan ketaatan tersebut. Satu aja. Kita gak mampu syukur sama Allah. Gara-gara dia telah mengizinkan kita melakukan ketaatan itu. Maka kata Sayyidina Umar al-Mahdhar rahimahullah, seorang wali besar yang begitu dekat dengan Allah dan Rasulnya, beliau berkata apa? Seumpamanya aku tahu dari salah satu kebaikan yang kuperbuat, Allah bukakan hijab di mataku, terlihat bahwa Allah terima satu saja dari tasbihku. Aku dibukain, dilihatin, nih tasbihmu, aku terima wahai Umar. Apa kata Sayyidina Umar Mahdhar? Saya bakal bikin pesta besar-besaran di kota Tarim. Orang makan dari pagi sampai malam sekenyang-kenyangnya sesuka hati dia. Gak ada satupun di antara mereka orang soleh yang menganggap bahwa diri mereka itu melakukan ketaatan karena dirinya. Tidak. Maka saat kita tahu anugerah tidak datang kecuali darinya, maka saat adanya ujian pun tidak datang kecuali darinya. Dan jika Allah beri anugerah lalu tuntun kita mensyukuri nikmat, maka saat datang ujian, cobaan dalam hidup, Allah akan tuntun kita menjadi manusia yang kuat. Manusia yang kuat. Saat Allah beri kita satu saja beban, Allah akan berikan kepada kita kemampuan untuk memikul beban. Itu jangan lupa. Saat Allah datangkan ujian, tekanan dalam hidup, artinya Allah juga berikan kepadamu kemampuan dalam mengangkat beban tersebut. Gak ada yang cuman Allah kasih berat, tapi justru dianya kewalahan dengan berat itu. Gak ada. Gak ada. Yang diberi ujian itu, yang diberi beban itu, diberi juga sama Allah kemampuan untuk memikul beban tersebut. Lalu di mana kita? Kenapa kita marah? Kembali lagi. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita begitu terluka dengan semua kejadian-kejadian yang datang pada hidup kita? Karena kita terpaku, terpaut oleh kata ideal yang kita harapkan terjadi pada hidup kita. Saat kita mengekang diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan
Kata dengan ini, dengan, maka saat dengan itu tidak kau dapat, kau akan selalu kecewa. Dan saat datang hidup ini dengan ujiannya, lalu kau kecewa dengan datangnya ujian dengan sebab harusnya hidupku tidak seperti ini, maka saat itu kamu akan terus merasa terpukul dengan adanya cobaan yang datang pada hidup kita. Kenapa? Padahal baik itu anugerah yang terlihat sebagai kebaikan, ataupun itu ujian yang hari ini datang kepada kita dalam bentuk beban, semua itu hakikatnya Allah datangkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kepada kita suatu pelajaran. Pelajaran. Anugerah yang datang dalam wujud kebaikan, pelajaran. Ujian yang datang dalam wujud beban, itu pun pelajaran. Yang sama-sama di keduanya, jika hari ini kita berpikir dengan dalam, kita akan menemukan subhanallah, betapa Allah sungguh mencintai kita walau yang datang adalah ujian yang membebani hidup kita. Ujian yang datang membebani hidup kita. Ternyata kita baru tersadar, ya Allah, aku dulu waktu kecil susah. Aku dulu waktu kecil tidak bahagia. Aku dulu waktu kecil kehilangan semua momen-momen indah. Waktu kecil aku berharap mendapat segala-gala yang kudamba. Tetapi ternyata semua itu hanya hayalan belaka. Itu semua terjadi bukan untuk menoreh luka pada hatimu hari ini. Tetapi semua itu terjadi untuk kamu belajar. Saat kau dewasa, kau menemukan luka yang sama pada hidupmu. Apa yang terjadi? Kau adalah manusia yang kuat karena kau sudah berhasil melalui luka tersebut di masa lalu. What? Maka jangan pernah salah bersandar saat kita kedatangan dari ujian yang menyapa hidup. Jangan kau datang kepada dirimu sendiri. Seolah kau berkata, kamu pasti kuat. Kamu pasti kuat. Iya, kau beri dirimu afirmasi. Tapi satu pesan saya kepada semua yang ingin mengafirmasi diri. Bahwa afirmasimu tidak akan pernah terjadi jika Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Maka saat kita berkata pada diri kita, kamu kuat. Iya, karena kau bersama dengan Allah yang Maha Kuat. Kamu hebat karena kamu bersama dengan Dia, Zat yang Maha Kuat. Hadirkan Allah selalu karena memang Dia sandaran kita. Karena Allah yang sudah sejak awal mengatakan manusia kuciptakan dalam wujud rupa yang lemah. Jadi memang wujudnya kita ini dari awal sudah lemah. Tidak ada superhero yang kita lihat di televisi. Pernah gak kita nemuin ada manusia yang memang betul-betul bisa lompat dari gedung ke gedung yang satu? Gak ada kan? Atau mungkin subhanallah tiba-tiba muncul wujud satu manusia yang ditembak peluru bertubi-tubi baik-baik aja gak kenapa-napa hidupnya. Rasanya gak ada. Tidak ada superhero yang semacam itu yang kamu lihat realitanya dalam hidup. Tetapi setiap orang akan menjadi sosok hero-nya pada diri sendiri. Semua orang akan menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Maka kamu adalah pahlawan untuk dirimu. Kamu pahlawan untuk dirimu. Saat kamu berhasil menyambut semua luka yang datang pada hidupmu. Dengan apa? Dengan kamu bersyukur karena kamu bersandar dengan Zat yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu kamu adalah hero-nya. Yang Allah wujudkan, kamu mampu menjadi kuat setidaknya untuk dirimu sendiri. Kalian mungkin di sini banyak yang sudah menjadi seorang ibu. Lalu bila seorang ibu berhadapan dengan anak, maka ibu akan menjadi siapa? Menjadi hero. Superhero untuk anak-anaknya, bukan? Wah, ibu akan menjadi superhero. Tanpa ketahuilah. Kamu tidak akan pernah jadi superhero bagi anakmu kalau kamu tidak menjadi pahlawan untuk dirimu sendiri.
Tidak kan? Seberapa ibu hari ini ingin keluar untuk memberi kesenangan pada anak-anaknya. Jika kamu tidak mampu menyenangkan dirimu sendiri, kamu tidak akan pernah menjadi ibu yang menyenangkan anak-anakmu. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Anakmu tidak akan pernah bahagia kalau kamu tidak membahagiakan dirimu sendiri. Semua yang dilakukan seorang ibu yang katanya berjuang untuk anak, tetapi saat ibunya lupa untuk memberi kesenangan pada hak hatinya sendiri, maka saat itu usaha apapun yang kamu lakukan, sangat disayangkan anakmu tidak merasa kamu superhero dalam hidupnya. Tidak. Karena apa yang hilang? Kadangkala yang hilang adalah kita lupa pada hakikatnya bahwa walaupun kita seorang ibu yang melakukan apapun usaha demi mengupayakan kesejahteraan anak-anak kita, kamu tidak akan pernah bisa mensejahterakan anakmu kalau Allah tidak memberimu kekuatan itu. Manusia tertangguh katanya di muka bumi ini adalah wanita. Bukan begitu? Tapi kamu gak akan jadi wanita tangguh jika Allah tidak memberimu kekuatan itu. Seorang wanita tidak disebut tangguh hanya karena dia wanitanya. Karena ternyata banyak wujud rupa wanita yang ternyata terkesan hari dirapuh. Maka kekuatan bukan karena kita wanitanya. Kekuatan karena saat kau tahu akan Allah pada hatimu, maka saat itu kamu adalah wanita yang menjadi pahlawan dirinya sendiri saat itu. Maka kalau kita udah jadi pahlawan buat diri sendiri, ya Allah, ibu yang mau berjuang untuk anak-anaknya, semua tidak akan menjadi apa? Semua tidak akan menjadi beban derita baginya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi sumber pahlawan untuk dirinya sendiri. Dan saat itu terjadi seorang istri, setidaknya dia menjadi pahlawan untuk dirinya sendiri. Saat suaminya tidak bisa menjadi suami yang menaungi, suami yang memberi hak kepada istri, suami yang mungkin menafkahi, suami yang mungkin menyenangkan hati istri, tenang. Saat kamu bisa menjadi superhero untuk dirimu sendiri, kamu bahkan tidak akan terusik bila suamimu tidak menjadi pelindungmu di rumahmu itu. Kenapa? Karena kamu mampu. Kamu bisa. Ada dan kuat untuk dirimu karena Allah selalu membersamaimu. Saat seorang istri merasa, kemana suamiku? Kenapa dia tidak mendampingiku? Kenapa dia tidak memberikan haknya kepadaku? Dengar baik-baik. Ada suara kecil yang berbisik di telingamu. Suara itu adalah Dia yang menciptakan, aku bersamamu dan aku dekat kepadamu bahkan melebihi urat nadimu. Wa ayyu zawj anta tadri. Suami yang seperti apa yang kau cari bila Allah lebih dekat dari urat nadimu? Anak yang seperti apa yang kau cari jika dia telah berbisik di telingamu bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu? Teman seperti apa yang kau cari bila dia telah berkata aku lebih dekat padamu daripada urat nadimu? Tidak ada anugerah yang lebih indah saat kau dengar bisikan cintanya. Aku dekat kepadamu melebihi urat nadimu. Ya Allah. Saat kau baca kata-kata itu, ulangi terus-menerus pada dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat kepadamu melebihi urat nadimu. Ulang itu berkali-kali. Lalu katakan pada dirimu, apa yang harus kutakuti jika Allah sedekat itu padaku? Apa yang harus kubimbangi jika Allah sedekat itu kepadaku? Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu menjadi hal yang perlu kau bebankan, kau khawatirkan dengan kecemasan. Kenapa? Karena Dia ada bersama denganmu. Dia membersamaimu dalam setiap kesabaranmu. Apalagi? Wa hadza a'dhamun ni'am. Ya Allah, itu nikmat yang paling besar. Saat kamu bisa menghibur dirimu sendiri dengan kata-kata Dia yang berfirman untukmu,
maka apa yang kau harap dari kata-kata indah dari orang lain di dunia ini? Siapa yang kau harap? Kata manis dari pasangan? Atau kata manis dari anak-anakmu? Atau kata manis dari teman-temanmu? Tidak ya akhwat, tidak ya akhwat, tidak. Kau sudah mendapatkan kata cinta yang jauh lebih indah darinya. Kau mendapatkan pelukan hangat yang jauh lebih menghangatkan daripada pelukan siapa saja. Saat kau mengadu sebagai seorang wanita, ya Allah, aku butuhkan sandaran. Aku butuh bahu untuk aku merebahkan kepalaku karena aku letih bekerja seharian. Kau punya sandarannya. Ada dia. Letihmu, lelahmu, semua tidak akan ada yang sia-sia. Karena dia telah mempersiapkan balasan yang berlipat ganda untuk kamu, wahai wanita. Bukankah itu yang Allah berikan kepada Khadijah? Saat Allah melihat letihnya menaiki gunung untuk mendatangi Rasul. Setiap kali mengantarkan makan kepada Rasul. Dalam hamil yang besar dia harus menaiki gunung. Turun lagi dan itu dilakukan setiap hari oleh Khadijah. Begitu dilanjutkan setelah dia pun menerima wahyu dari sang Rasul. Sayyidatuna Khadijah menjadi wanita yang paling setia dalam mendampingi suaminya. Hari demi hari dilalui tidak mudah. Beliau harus mengurus rumah tangga. Beliau harus menerima cacian. Beliau harus menerima hinaan. Beliau juga harus menerima semua kemarahan dari orang-orang yang dulu mengagunginya. Semua diterima, semua dihadapi oleh Khadijah. Dia tidak menjadi istri yang hanya duduk manis di rumah. Dia adalah istri yang bekerja di dapurnya. Khadijah adalah istri yang bekerja mengurus suaminya. Khadijah adalah ibu yang mengurus anak-anaknya. Khadijah dengan segala kepintarannya, kehebatannya, keindahannya, keagungannya, dia bertingkah layaknya wanita biasa yang bekerja dengan sepenuh hati di dalam rumah. Tapi lihat janjinya Allah. Saat dekat ajalnya. Bukan lagi wanita yang sehat tubuhnya. Bukan lagi wanita yang muda fisiknya. Makin dekat ajal menjemputnya. Turun malaikat Jibril membawa wahyu kepadanya. Melalui Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan salam yang turun langsung dari langit untuk Khadijah. Salam apa? Salam dari penciptanya Rabbul Alamin. Allah menitipkan salam kepada Jibril untuk Khadijah. Untuk Khadijah. Apa yang ingin Allah sampaikan? Innallaha yuballighuki salam. Allah menitipkan salam untuk Khadijah. Dan dia memberikan kabar gembira dengan Khadijah nanti di surga akan diberikan rumah yang indah dari permata yang berkilau luar biasa. Tapi lihat pesan Nabi, rumah yang di dalamnya tidak ada keletihan di sana. Kenapa ada kata keletihan? Kalau kamu baca hadis itu dengan seksama, kau akan faham ternyata hidupnya Khadijah itu letih. Hidupnya Khadijah itu merih. Hidupnya Khadijah itu sulit. Artinya kamu yang hari ini merasakan letih dalam hidupmu, merih dalam hidupmu, pahit dalam hidupmu. Kau tidak berbeda dari Khadijah. Kau tidak berbeda dari Fatimah. Kamu tidak berbeda dari Ummahatul Mursalin. Kamu tidak berbeda. Kamu sama dengan mereka. Lalu apa yang membuatmu merasa kamu tidak baik-baik saja? Selagi apa yang dirasa oleh Khadijah, kamu pun turut merasa, artinya semua rasamu tidak ada yang menjadi sia-sia. Maka ingat, sandaranmu adalah Allah. Sandaranmu adalah Dia yang menciptakanmu. Apa yang membuat Khadijah sekuat itu? Karena dia tahu bahwa dia punya Allah. Karena dia yakin akan semua janji-janjinya Allah. Dan kitalah di sini yang hidup hari ini, yang bersama-sama
kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang perlu kita lakukan? Yakini dirimu, yakini hatimu bahwa semua janji Allah pasti ditepati olehnya untukmu. Dan bila hari ini ada rasa sakit yang kau rasa, cukup datangi ia, lalu mengadulah padanya. Dan yakini dalam hatimu setiap pedih, sakit, perih yang kamu rasa, di sana ada balasan yang menantimu di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka kuat sandaran kita Allah. Maka kalau kita punya Allah, apalagi yang kamu harus khawatirkan, apalagi yang perlu kamu pikirkan. Hanya cukup kau yakinkan dirimu bahwa Allah senantiasa bersamaimu. Ingat, bahkan saat kita ketakutan, bahkan saat kita dalam kesedihan, Allah selalu menyertai momen-momen penting itu dalam hidup kita. Maka saat kamu dalam takut, ingat pesan Allah, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Saat kamu dalam takut, innallaha ma'ana. Katakan pada dirimu, Allah bersama denganmu. Ya Allah, semua yang kita khawatirkan ada Dia. Dan di sini hari ini yang kita uraikan, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalam hidup kita hanya mencari siapa penolong kita. Wah, Dia, Allah, penolong kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Allah kuatkan iman kita. Allah kuatkan pribadi kita. Sehingga kita semua bisa menjadi wanita-wanita yang kuat di matanya. Dengan izinnya ia mengaruniakan kekuatannya kepada kita. Dan kita dikelompokkan menjadi wanita-wanita yang bersyukur atas semua karunia dan anugerah yang dia limpahkan kepada kita. Ya Allah, cicipi rasa iman di hati ini ya Allah. Ya Allah, cicipi rasa cinta di hati ini ya Allah. Ya Allah, cicipi ini ya Allah. Ya Allah, cicipi rasa hanya rindu kepadamu ya Allah di hati ini. Ya Allah, cicipi kami rasa hanya satu-satunya Engkau yang menjadi penolong kami ya Allah. Ya Allah, cicipi kami rasa betapa nikmatnya dekat kepadamu ya Allah. Cicipi kami rasa betapa baiknya kasih sayangmu kepada kami ya Allah. Ya Allah, cicipi kami semua rasa yang kau titipkan rasa itu kepada para hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, kau berikan kami nikmat dari kehidupan ini. Ya Rabb, kau juga yang mendatangkan kami ujian dalam hidup ini. Ya Allah, yang datang semua darimu, kami kembalikan kepadamu. Dan kami yakini bahwa semua kebaikan datang dengan izinmu. Dan semua kesulitan pun datang dengan izinmu. Maka ya Allah, semua beban sulit hidup kami. Ya Rabb, Engkau yang maha tahu kesulitannya ya Allah. Maka angkat sulit di antara kami ya Allah. Semua dari kesulitan yang kami hadapi di dunia ini ya Allah, kami pasrahkan kepadamu semua kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, bila kau ingin kesulitan itu kami hadapi ya Allah, mohon kiranya berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami kemampuan ya Allah. Berikan kami pundak yang lebar ya Allah. Agar kami bisa memikul semua apapun yang ingin kau berikan kepada kami ya Allah. Kami percaya akan balasan pahalamu ya Allah. Kami percaya akan balasan janji kebaikanmu ya Allah. Dan kami percaya ya Allah bahwa kau akan mengumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Kau akan mengumpulkan kami dengan Khadijah ya Allah. Kau akan mengumpulkan kami dengan Fatimah ya Allah. Kau akan mengumpulkan kami dengan para istrimu yang lainnya ya Allah. Dengan Asiyah ya Allah. Dengan Maryam ya Allah. Dengan Aisyah ya Allah. Dan dengan para putrimu yang lainnya ya Allah. Kau kumpulkan kami semua bersama dengan mereka ya Allah. Maka jangan ada satupun di antara kami ya Allah wanita yang kau berpaling darinya ya Allah. Jangan ada di antara kami ya Allah wanita yang kau tidak ingin ampuni dia ya Allah. Jangan ada di antara kami ya Allah wanita yang tidak kau ridhai ya Allah. Namun kami memohon kepada
kepadamu ya Allah. Jadikan kami wanita-wanita yang kau ridhai ya Allah. Wanita-wanita yang kau berkahi ya Allah. Wanita-wanita yang kau jaga ya Allah. Wanita-wanita yang kau lindungi ya Allah. Wanita-wanita yang kau restui ya Allah. Wanita-wanita yang selalu kau dekatkan dengan para kekasihmu ya Allah. Wanita-wanita yang beruntung nasib di dunia maupun di akhiratnya ya Allah. Wanita-wanita yang layak memikul amanah tanggung jawab dari keturunan kami ya Allah. Wanita-wanita yang dapat mendidik anak keturunannya ya Allah. Allahumma ya Allah, kau berikan kami Islam, kau berikan kami iman, kau berikan Nabi Muhammad ya Allah. Kami tak mampu mensyukuri nikmat ini ya Allah. Bila datang ajal menjemput ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami ya Allah husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua ya Allah di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya kau hidupkan kami hari ini, maka dengannya ya Allah wafatkan kami ya Allah. Dengannya pula ya Allah kumpulkan kami semua beserta seluruh ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا يا رب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم يا فتاح يا عليم الفاتحة.